بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azab adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditimpakan kepada siapa saja sebagai akibat dari kesalahan yang pernah atau sedang dilakukan. Dari segi waktu atau tempatnya, azab dibagi menjadi 3 bagian, yakni azab dunia, azab kubur, dan azab akhirat. Di dunia, azab yang diturunkan memiliki banyak bentuk, seperti azab berupa kehinaan, wabah penyakit, banjir, gempa, angin topan, kebakaran, hati yang mati, dan sebagainya. Salah satu ciri orang yang hatinya mati adalah dia akan menolak kebenaran, meski kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak gelisah ketika meninggalkan sholat dan merasa tenang ketika melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 7. Selama masih hidup, manusia masih bisa memperbaiki kesalahan, serta memperbanyak amal ibadah untuk bekal di akhirat. Namun tahukah bahwa terdapat dosa yang apabila pelakunya tidak segera bertaubat, akan Allah segerakan balasannya di dunia. Berikut adalah di antara perbuatan dosa yang disegerakan balasannya di dunia. Pertama, perbuatan zina. Perbuatan zina dikategorikan dalam dosa besar. Bahkan Nabi SAW menyebutkan zina sebagai dosa besar setelah syirik dan membunuh. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah?" Beliau bersabda, "Engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal dialah yang telah menciptakanmu." Kemudian ia bertanya lagi, "Lalu apa lagi?" Beliau bersabda, "Engkau membunuh anakmu yang dia makan bersamamu." Kemudian ia bertanya lagi, "Lalu apa lagi?" Beliau bersabda, "Engkau berzina dengan istri tetanggamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Ta'ala melaknat setiap langkah pelaku zina yang dengan sengaja melakukan perbuatan zina. Di antara bahaya zina yang akan ditimpakan pada pelakunya, bahwa zina akan menutup pintu rezeki, menyebabkan kefakiran, mengunci hati, memendekkan umur, dicabutnya cahaya keimanan, menjadikan pelakunya berada dalam tawanan setan dan penjara syahwat. Apabila pelakunya adalah orang yang sudah menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan dirajam sampai mati. Kedua, berbuat zalim dan memutus silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada dosa yang Allah segerakan hukuman bagi pelakunya di dunia serta menyimpan sebagiannya untuk di akhirat, kecuali kezaliman dan memutus silaturahmi." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Silaturahmi adalah salah satu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah kunci terbukanya rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hindarilah permusuhan, hasad, dengki, karena hal itu bisa memutus silaturahmi yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan zalim adalah perbuatan melampaui batas dalam melakukan keburukan. Perbuatan zalim dapat mengotori hati, seperti sombong, dengki, ghibah, fitnah, dusta, menipu, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Karena itu, perbuatan zalim termasuk dalam dosa besar. Manusia yang zalim akan mendapatkan balasan di dunia dan juga siksa pedih di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih." Dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang yang berbuat zalim kepada tetangganya, maka dia tidak dikatakan sebagai orang beriman. Rasulullah bersabda, "Demi Allah, tidaklah dikatakan beriman
Demi Allah, tidaklah dikatakan beriman. Demi Allah, tidaklah dikatakan beriman. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kezalimannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua perbuatan ini, yaitu zalim dan memutus silaturahmi, berkaitan dengan hubungan antar manusia. Sehingga dalam hal ini, ampunan Allah bersangkutan dengan kerelaan orang yang telah disakiti. Karena itu, apabila kita pernah menyakiti orang lain, maka segeralah minta maaf dan segera memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan. Ketiga, durhaka pada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hak atas kedua orang tua kita untuk dihormati setelah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah bergantung pada murkanya orang tua. Oleh sebab itu, seorang anak yang menyakiti orang tuanya, maka dia telah mengundang kemarahan Allah. Akibatnya, azab untuknya akan disegerakan di dunia. Rasulullah bersabda, ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka pada orang tua. Hadis riwayat Hakim. Agar balasan dari dosa tersebut dapat dihindarkan, segeralah bertaubat dan tidak mengulanginya. Apabila dosa itu berhubungan dengan hak manusia, maka minta maaflah dan berikanlah haknya. Apabila dosa itu berhubungan dengan hak Allah, maka mohon ampunlah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.